Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Ini kafir punya cerita. Makanya ku tantang satu Indonesia nggak ada yang berani. Ustadz Somad dia berani. Mana Ustadz Somad tahu cerita begini? Kalau kau tanya hadis kafir banyak sama Ustadz Somad itu. Kau tanya tentang Al-Quran itu bidang Ustadz Somad. Tapi kalau bidang kafir, inilah kau melawan sini. Ku gulung kau. Jangan main-main, bukan kaleng-kaleng, mana tahan. Mampus kalian. Itu. Mana ada orang bisa melawan kalau kita pintar? Nggak ada orang, makanya pintarlah kalian. Begitu, ya. Nggak ada. Kepintaran di atas langit ada langit. Maksud saya, kebenaran itulah langit yang paling tinggi. Ya. Dan ini, terus kita santai ini. Bagi yang mau keluar ini, yang keluar kalau saya ceramah, jangan-jangan cebong. Ya, makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Ya. Orang tua-tua pasanglah di samping, di belakang-belakang. Yang muda-muda di sini. Itu sudah aku bilang, kalau aku ceramah jangan coba-coba jalan kotak amal, jangan berdiri-berdiri. Ya. Antara dua. Kalau kemarin kan ada kampret, ada cebong. Begitu saya ceramah, kalau cebong pasti kabur. Alif Lam Mim. Lari setan. Apalagi yang baca ayat bekas temannya setan. Tambah kabur iblis. Kalau yang baca Al-Quran tadi setan nggak terlalu goyang. Ini lagi satu. Situ saja duduk, tidak usah ke sini. Kulibas, kugas. Sudah situ lagi, tidak usah ke sini. Nanti rasa berak berdiri lagi. Ya, kugas kalian. Iya, duduk situ diam-diam. Udahlah, udah, jangan kencing lagi ya. Mantap. Jadi begitu ya, gas kalian, ugas kalian. Tadi yang baca Al-Quran, setan tidak terlalu goyang. Setan bilang apa? Ini Ustadz kan sudah sering saya dengar. Begitu dipanggil namaku, lari setan. Nah setan itu jarang dia di dalam masjid, di jendela-jendela begini. Intip. Mana pernah setan masuk ke dalam masjid? Nggak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Bukan kalian. Udah mau tersinggung langsung tunduk. Tapi biasanya memang kena itu. Iya ya. Begitu yang dipanggil Yahya Waloni, Allahu Akbar. Setan bilang, ini teman kita dulu, sekarang dia sudah apalah itu. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau yang tidak pernah jadi setan, nggak tahu strategi setan. Jangan coba-coba dengan saya. Saya pernah dari sana, sekarang di sini. Ente baru goyang sedikit saya sudah tahu ini setan punya kerjaan. Mengerti maksud saya kira-kira? Mengerti? Ente baru belajar munafik, ini yang bicara dosen munafik dulu. Ente baru belajar, ini sudah profesor di bidang munafik, sekarang sudah ente goyang sedikit sudah tahu saya habis kau. Sama polisi juga begitu, komandan ada ini tentara ya, tahu mana gerak-gerik musuh, tahu bisa dibaca. Gitu. Sudahlah kalau sudah berdiri sudah. Bisa Ustaz kencing dulu, padahal bukan kencing. Baca Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lari keluar. Dulu saya begitu. Orang Islam ajan. Saya bilang sama bini saya, istri, kesemati televisi itu. Pemalas saya dengar itu suara Islam. Ajan di televisi, saya suruh kesemati. Itu waktu saya kafir. Masya Allah. Tapi persoalannya sekarang ini orang yang mengaku Islam. Itulah Bu. Ini susahnya di balik hati kita ini ada satu lapisan naluri. Di balik naluri ada lagi lapisan paling dalam, sukma. Di balik sukma ada lagi yang paling dalam, akal. Kalau sukma sudah mati, hati dan naluri busuk. Kalau sukma sudah busuk, hati sudah mati. Kalau busuk hati ini, sukma mati. Mati dan busuk sukma, pasti mati busuk seluruh kehidupan kita. Membanding-bandingkan antara Nabi dengan pemimpin bangsa. Karena sukma memang sudah hati menjadi bolak-balik di situ. Kalian ibu-ibu, nenek-nenek, makanya kalau sudah tua, jaga sukmamu.
karena kakimu sebelah kanan sudah dikubur. Ya, Rasulullah itu jangan dibandingkan representasi kebaikan baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam sistem pemerintahan negara manapun. Bila presidennya, kepala negaranya mampu mengejawantahkan leader secara leadership dalam tatanan kehidupan pemerintah, masyarakat, sosio, antropologi budaya, sosio linguistik, berarti dia membawa representasi uswah sana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibandingkan ya. Jangan dibandingkan coba jarimu deh, angkat begini, angkat dulu jarimu. Coba lihat jari kita ini rata enggak? Rata enggak? Enggak. Nabi Muhammad di 3 jari ini rata. Tinggi badan beliau 1,78 cm karena ukuran sepatu beliau 47. Dadahnya berbidang, tulang tangannya hanya 1, tulang belakangnya lurus 1. Makanya Rasul dalam sejarah tidak pernah seperti kita orang Aceh ini pemalas, bungkuk begini kalau duduk. Rasulullah kalau duduk tegap begini karena tulang belakangnya utuh, rata. Beliau kalau berjalan dengan prajurit Romawi, orang Spanyol, orang Roma, Vatikan, 2 meter tentara Romawi, kalau berjalan dengan Nabi Muhammad lebih 3 cm. Kalau berjalan dengan orang Arab 1,70 cm, Rasulullah 1,73. Siapapun berjalan dengan Rasul melebihi 3 cm di atas orang, ketinggian orang itu. Ini yang tidak boleh dibandingkan. Makanya kalau goblok belah, ya, apalagi sudah nenek-nenek ya. Minal laila fatahajat bihi, berbanyaklah sholat karena kaki sudah dikubur sebelah. Alias sudah mau mati ya, sudah keriput ya. Ingat baik-baik itu. Ini orang-orang penghina Nabi ini kebanyakan mukanya hancur semua. Ya, Habib Rizik, saya Habib Bahar yang keras-keras orang bilang kami cinta kepada Nabi, kami ganteng-ganteng. Allahu Akbar, apalagi Habib Rizik, gagah orangnya. Habib Bahar, gagah orangnya. Yahya Waloni juga tak mau kalah. Uas, Tengku, ganteng semua kami. Ini yang hina Nabi Muhammad. Yang satu, Masya Allah, Rasulullah rambutnya ikal berderai sampai ke pundak, hitam kemerah-merahan, paras Rasulullah. Ketampanan beliau sama dengan neneknya Nabi Yusuf alaihi. Allahu Akbar. Ini kita rambut bongkar, mana contoh ini? Ini seperti bunga ini contohnya. Ini rambut. Sini kutu semua. Di sini kutu semua. Kau hina-hina kau. Itu saya bilang, tak tahu malu kau. Saya dari kafir, cinta mati. Cinta mati kepada Rasulullah. 2 malam tidak tidur berdakwah, suara habis karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Oh jangan, bukan cuma Nabi bagi kami, sudah melekat dalam jantung ini. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kenapa? Belum cocok, belum bisa jadi pendakwah, tidak menguasai secara historik tentang peristiwa, karakter, secara fisikal. Jangan bicara soal Nabi Muhammad, jangankan kita Muslim. Orang Eropa, penulis ternama Michael Hart menuliskan 100 the great men in the world. Prophet Muhammad good man number 1. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Rasul menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Ada di Gramedia bukunya. Penulis Amerika, tidak beragama Islam, Katolik Ortodoks, Michael Hart menuliskan tentang 100 manusia terbaik di dunia. Gagah Nabi Muhammad, perangainya halus, tidak sekeras kami ini. Dalam sejarah beliau pernah dilempar batu, giginya patah, gak pernah dia balas. Rasulullah. Jadi salah kalau menuduh Islam itu teroris. Susahnya ini PKI bertebaran sekarang. Abu Jongos, iya kan? Jangan dilawan kalau jongos, jadi jongos kita. Sama dengan saya, orang Kristen bilang itu gila, itu stres. Jangan marah, karena yang menuduh kita adalah orang-orang gila. Kalau kita marah sama-sama jadi gila. Mana saya tanggapi sampah masyarakat begitu. Enggak kelas, jauh kawan. Jatuh harga diri kalau mau tanggapi, bukan kelas.
Panggil politikus di Indonesia yang paling jago bicara politik. Kita duduk bersama. Siapa yang paling tahu tentang realitas politik? Problematika eksternal, internal bangsa, eksternal, internal kaum yang beragama di Indonesia. Kosong kebanyakan kepala mereka, nggak mengerti. Ribut masalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah, representasi daripada Al-Quran. Jangan dibandingkan Al-Quran dengan ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Allahu Akbar. Semua terungkap. Perbedaan mukmin kafir dihukum masuk surga, semua dijelaskan sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Al-Quran. Apalagi persatuan Indonesia, pertemuan antara manusia Adam dan Hawa, tercipta beranak pinak sampai kita populasi manusia akhir zaman. Keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kul amarah robi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lauddin kama ba'da akum ta'udun. Jelas, semua ada representasi ayat. Itu yang pendirikan. Yang bikin rusak bukan ustadz radikal. Kami tidak radikal, kami menjaga kawanan umat Nabi, tetap cinta kepada negara bangsa, cinta kepada Islam. Itu yang menjadi harga mati bagi kami. Di Medan kemarin ada orang lempar bom, Islam dibawa-bawa. Ini kelompok-kelompok, sampai teman polisi tanya begini, Ustadz, ente kalau pengajian ada nggak ISIS? Oh banyak komandan. Setiap saya ceramah yang paling banyak ISIS. Coba kasih informasi dulu di mana dia? Duduk paling belakang. Ceramah di mana ente sebentar Ustaz? Insya Allah Jatinegara. Tunjuk ya di mana dia duduk. Yang paling belakang komandan. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan, itu yang paling belakang itu ISIS. Istri soleha, idaman suami, pulang beliau. Mana ada orang Islam teroris di masjid begini? Yang teroris itu pengajian 10 orang di rumah tetangga. Begitu orang lewat stop. Tapi yang dibahas bukan Quran dan hadis. Apa? Kabel, pecahan botol, bagaimana ukur, di mana rumah Kapolsek, kita lempar. Jangan dihubungkan dengan Allahu Akbar. Saya saja dari kafir dulu ketemu orang berjenggot saya anggap teroris. Orang pakai sorban saya bilang taplak meja. Orang pakai gamis, aku bilang kain pintu. Kurang ajar sekali saya ini. Dipercaya Abu Jongos. Makanya pemimpin itu harus cerdas. Wastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya kompeten, sehingga menghadapi arus kritikan publik tidak pindah ibu kota. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau begini dianggap radikal. Coba ya. Coba itu. Kita ustadz-ustadz ini jangan kau bunuh, kau penjara jangan kau penjara, mati sudah rela, ikhlas. Godwatun fisabilillahi aurohautun hoirun minat dunya wama fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Yang ada di hati kami pendakwa ini, bagaimana cepat jumpa melihat wajah Rasulullah yang manis, yang tampan, gagah rupawan. Bukan seperti kita orang Indonesia, orang Aceh ini, orang Jawa, orang Kalimantan. Nggak ada yang lebih gagah selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Mau dibandingkan dengan pemimpin kita? Contohnya sekarang aja lah dibandingkan. Jangan, makanya jangan pancing-pancing, jangan pancing-pancing.